بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tad'una min dunillahi la yastati'una nasrakum wa la anfusahum yansurun. Ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Al-Munawwarah, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan sebab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Al-A'raf di ayat 197. Surah Al-A'raf di ayat 197 yang diawali dengan kalimat walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wa la anfusahum yansurun. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita mulai saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah, seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan keluarga kita semoga menjadi orang soleh dan solehah semuanya. Bisa baca Rasulullah berkati malik hada tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan Al-A'raf 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah walladzi walladzina. Jangan dibaca wallajina. Karena makhrajnya di ujung lidah remuk tapi tidak pecah. Walladzina bukan wallajina. Na'udzu billah min dzalik bukan na'udzu billah min dzalik, bukan. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون. Qiraat sab'ah usyra boleh membaca la yastati'una, dibaca la yasta'una atau la yasti'una. To sama ta, karena dalam satu makhraj fa to da boleh diidghamkan menjadi idgham mutajanis. Nasrakum wa la anfusahum yansurun. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'un. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ. A'rid bukan huruf qalqalah. Jangan sampai terdengar pantulan suara qalqalah wa a'rid, jangan. Karena dhad bukan huruf qalqalah. Wa a'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un 'alim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadhakkaru wa idza hum mubsirun. Wa ikhwanuhum yamuddunahum bil ghayyi thumma la yuqsirun. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wa la anfusahum yansurun. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا وإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. Satu lagi, وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. وإذا لم تأتهم, bacaan kita ta'tihim, qiraat lain boleh membaca wa idza lam tatihim, hamzahnya diganti pakai alif. Wa idza lam tatihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min Rabbi, nanti ketemu Allah disebut idgham tam. Idgham memasukkan suara nun ke huruf idgham, yakni huruf ra, tam sempurna masuknya sehingga tidak terdengar lagi suara dengungnya, maka disebut tam, tidak ada gunnah, bil ghairi gunnah. Min Rabbi هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Bacaan kita لقوم يؤمنون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا وإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan perhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Betapa beruntungnya kita umat Islam yang sudah memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ketimbang tetangga-tetangga kita yang tidak mendapat hidayah sampai-sampai mereka menyembah, menuhankan selain Allah. Yang padahal di surah Al-A'raf ayat 97 jelas, walladzina tad'una min dunih, dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah, sembah selain Allah, sebenarnya faktanya dan buktinya berhala itu la yastati'una nasrakum, tidak sanggup menolong kalian. Jangankan menolong umat yang menyembahnya,
Wala anfusahu, menolong dirinya sendiri itu berhala tidak mampu. Karena sesungguhnya berhala itu benda mati, bukan benda hidup. Rumah ibadah mereka kena banjir, berhalanya kebanjiran nggak? Kenapa nggak pindah itu berhala ya? Tuhan kok diam aja? Wala anfusahum yang terhadap dirinya sendiri mereka tidak mampu menolong, maka ditafsirkan pakai pakubali bihim, maka mereka kenapa peduli terhadap penyembahnya. Ya dengan hidayah tadi kalau menurut otak kita ya nggak masuk akal banget ya, nggak masuk akal banget ya. Bahkan wa intad'uhum ilal huda, ketika kalian memberikan petunjuk kepada mereka, maka mereka la yasma'u, tidak akan mendengar. Bahkan di ayat ini malah la yattabi'ukum, tidak akan mengikuti. Wa tarahum yang duruna, kalian melihat berhala itu melotot, matanya melotot. Ketika kita di hadapan berhala, ketika kita di hadapan arca, patung, matanya melotot memang ilaika kepada kalian. Tetapi wahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Apa dengan ayat ini ya mereka bebas melakukan kejahatan karena Tuhannya tidak akan menyiksa mereka? Karena Tuhannya tidak akan memperhatikan mereka, karena Tuhannya tidak bisa melihat, maka mereka bebas melakukan kejahatan. Karena Tuhannya tidak bisa apa-apa. Khudil awal, maafkan mereka. Al yusra min akhlaqin nas wala tabhas anha. Wal wa'mur bil urfi, dan perintahkan mereka kepada jalan kebaikan. Karena mereka tidak tahu. Tapi kalau timbul perdebatan dengan orang bodoh, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dijelaskan la tuqaulun bisabahin, jangan bandingi kebodohan mereka, karena kalau kita berdebat dengan orang bodoh malah ikut menjadi bodoh. Berantem sama orang gila berarti kita juga gila. Makanya jangan diladeni, biarin aja, biarin. Wa imma yang zabannaka syaitanin azghur, dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, dengan satu godaan, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah. Jangan lupa minta perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam setiap langkah, dalam setiap gerakan, pasti ada godaan dalam hidup kita. Tidak bisa lepas dari godaan hidup. Maka ketika itu kita butuh pertolongan Allah, fasta'id billah, maka kita perlu perlindungan kepada Allah. Jawab syartin wa jawab amri mahduban ayat ta'u, dengan mengatakan na'udzubillah min dzalik. Temen ngajak maksiat, bro,
Kita ngerampok aja yuk. Jawabannya na'udzubillah min dzalik. Ada tetangga yang ngajak selingkuh aja yuk. Jawab dengan kata na'udzubillah min. Ada orang yang mau berbuat jahat, maka kita jawab na'udzubillah min dzalik. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun, tatkala mereka ditimpa kebimbangan. Kalimatnya ta'ifun. Bagi orang yang menunaikan ibadah haji, ta'ifun itu tawaf. Bagi bapak dan ibu yang pernah haji dan umroh, tawaf itu arahnya kemana? Lurus apa muter? Muter-muter. Nah, maksud di sini ta'ifun itu keraguan, kewaswasan, muter-muter di situ aja. Nggak maju, nggak mundur, muter di situ, berpikir di situ-situ aja, bertindak di situ-situ aja. Maka di sini dikatakan waswas, di dalam tafsirnya dikatakan aisya'un allama bihi, sesuatu yang menyakitkan minasyaitan. Maka tadzakkaru, ingatlah iqaballahi, siksa Allah, wa sawabahu, dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahum fa'idahum mubsirun, maka mereka akan melihat apa yang benar, apa yang salah. Wa yukhanhum yamuddunahum bil ghayyi, dan teman-teman mereka, yaitu orang-orang kafir dan orang fasik, membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Sumala yuqsiru. Apalagi di akhir-akhir zaman ini, ajakan, rayuan, godaan, dan lain sebagainya. Hati-hati. Karena yang namanya setan itu tidak ada makhluknya. Allah menciptakan makhluk itu dari jenis yang ada di dunia yang fisikal. Ada fisiknya, itu cuma dua, jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak, Allah tidak menciptakan syaitan. Jadi takut setan itu nggak usah. Memang setan tidak perlu ditakuti, karena setan itu nggak ada fisiknya, nggak ada. Di Solo ada setan. Kalau di Solo ada setan, di sini juga ada setan. Beda dengan jin. Kalau jin memang diciptakan fisiknya oleh Allah, cuman beda alam dengan kita. Setan itu nggak ada. Terus kalau nggak ada setan, bagaimana dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Apa yang dimaksud dengan setan yang terkutuk? Syayatinal insi wal jinni, setan dari golongan manusia dan dari golongan jin. Karena setan itu hanya sifat-sifat setan, yang kadang nempel kepada manusia, yang kadang nempel ke jin. Setan itu cuma sifat. Maka di dalam surat An-Nas juga Allah menjelaskan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membuat keraguan di dalam hati manusia dari setan itu, golongannya minal jinnati wan nas, dari setan golongan jin dan dari setan golongan manusia. Nggak ada setan kebaikan.
Makanya ibu ke belakang, jangan takut-takut setan. Setan itu nggak ada. Setan itu di dalam diri kita sendiri. Dalam diri kita sendiri. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin, ketika Nabi Muhammad tidak menyampaikan sebuah ayat, qalu, mereka berkata, laula jtabaitaha, kenapa kamu tidak membuatnya sendiri? Mereka nunggu ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Nabi Muhammad sendiri tidak kuasa untuk menciptakan sebuah ayat, karena Allah menjamin Nabi Muhammad wa ma yantiqu anil hawa, tidak pernah berkata dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah dalam bentuk wahyu dari Allah. Maka apapun yang disampaikan Nabi Muhammad, apapun yang dibicarakan sama Nabi Muhammad, pasti kebenarannya sudah dijamin oleh Allah. Beda dengan umatnya yang mengaku umatnya. Nabi Muhammad tidak begitu. Sidik, jujur mengatakan apa adanya. Sampai Nabi Muhammad, qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi, aku tidak pernah mengikuti kecuali yang Allah wahyukan ilayya kepadaku min rabbi, dari Tuhanku, walaysa li an ati min indi nafsi bi syai'in, aku tidak pernah menyampaikan sesuatu apapun bi syai'in min indi nafsi, dari hatiku. Enggak pernah. Hada basairu min rabbikum, itulah Al-Quran sebagai bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanmu, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatun, dan rahmat, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Ayat selanjutnya nanti kita bahas. Bapak pernah nggak dengar orang mengatakan ketika ada acara, terus di mimbar qori lagi baca Quran, kita di dalam makan merokok, ada orang modis, jangan makan bu, lagi baca Quran, jangan merokok bu, ada yang lagi baca Quran. Pernah nggak dengar orang begini? Nah, Allah kan mengatakan di dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Nggak boleh ngerokok, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Stop, matiin rokok dulu. Bilangin, karena kita sudah ngaji malam ini, bilangin, kalau baru baca terjemah jangan berdalil gitu. Terjemahnya kan begitu. Wa idza quri'al Qur'anu, dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah baik-baik, wa ansitu, dan perhatikanlah dengan tenang, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Bahkan di bawahnya juga begitu. Jika dibacakan Al-Quran itu diwajibkan mendengarkan dan memperhatikan sambil terdiam diri, baik dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. Kecuali dalam sholat berjamaah, makmum boleh membaca Al-Fatihah sendiri waktu imam membaca ayat-ayat Quran. Baru terjemah, jangan berdalil. Lihat tafsir. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, apabila dibacakan Al-Quran dengarkanlah, wa ansitu anil kalam la'alakum turhamun. Nazalat, ayat ini diturunkannya fitarkil kalam,
supaya meninggalkan pembicaraan, jangan ngobrol fil khutbati di dalam khutbah Jumat, bukan baca Quran. Maka ayat ini artinya ketika khutbah sedang disampaikan oleh khatib, jangan ngobrol begitu. Karena yang dimaksud di sini pitarkil kalam itu bil khutbati, dalam khutbah Jumat, dalam khutbah Idul Fitri, dalam khutbah Idul Adha, jangan sambil ngobrol. Kenapa khutbah dikatakan Al-Quran wa abbaru anha bil Quran? Listimalia, karena di khutbah ada ayat Al-Quran. Jadi bukan Quran dibaca di qori, bukan. Qori'nya itu nggak baca tafsir. Qori'nya itu hanya baca ini, baca terjemah. Maka kalau cuma modal terjemah nggak usah. Baca tafsirnya. Tafsirnya fil khutbah, dalam khutbah Jumat. Bukan baca Quran di mimbar. Kalau baca Quran di mimbar, coba jawab pertanyaan saya. Bagaimana kalau ada musabaqah satu malam di qiraat Quran semua, kan bergantian. Nomor peserta 1, nomor peserta 2, nomor peserta 3. Selama itu nggak boleh makan minum gitu. Mati panitianya. Nih tafsirnya nih. Nah, zalat pitar kilang, ayat ini diturunkan memerintahkan tidak bicara fil khutbah, di dalam khutbah Jumat, bukan qori. Makanya baca tafsir, jangan terjemah mulu. Udah terjemah, udah lenggeng. Insya Allah kita panjangin pada pertemuan berikutnya. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.